Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bahagia orang yang berduka cita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika kita mendengar nats ini seolah-olah bertolak belakang dengan keadaan yang ada di dunia ini. Tidak seorang pun yang sedang berduka cita akan berbahagia. Sebaliknya, yang ada adalah orang akan berbahagia ketika terjadi sesuatu kesenangan, sukacita, pesta pora, perayaan kemenangan, perayaan kebahagiaan pernikahan, kelahiran anak, dan kenaikan pangkat, jabatan, pertambahan gaji, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat orang biasanya menjadi berbahagia, menjadi senang, dan mereka akan tertawa, dan mereka akan bergembira, dan mereka akan bersukacita. Itulah kebiasaan pada umumnya. Namun dari nats ini kita akan mendalami bagaimana duka cita yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam nats ini, dengan memulai perkataan berbahagialah orang yang berduka cita. Tentunya duka cita yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tidak dalam perspektif yang sempit ketika kita mengalami musibah lalu kita kehilangan orang yang kita kasihi, maka kita akan berduka cita. Tetapi dalam perspektif yang lebih luas, bagaimana duka cita yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam nats ini. Yang pertama adalah duka cita karena kita mau ditegur dan menyadari ketika kita ditegur akan dosa-dosa pelanggaran kita, kita mau menyadarinya, maka kita adalah orang yang berbahagia. Ketika kita mau menangisi dosa pelanggaran kita, kita menyadari kalau kita adalah manusia yang lemah, yang selalu jatuh dalam dosa, dan kita menyadari hal itu, maka kita adalah bagian dari orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita akan dihibur bahwa ada pengharapan dari segala dosa pelanggaran kita, ada keselamatan yang akan kita raih, yang akan kita gapai di dalam Yesus. Lalu duka cita yang kedua dapat diartikan dalam bentuk bahwa kita turut menyesali, menangisi akan dosa-dosa dunia ini. Banyak orang yang jatuh ke dalam dosa, kita turut menyesali dan menangisi bagaimana keadaan mereka yang tidak dapat diselamatkan. Ya, itu duka cita yang dimaksud. Lalu duka cita yang ketiga dapat diartikan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang telah meninggalkan Tuhannya dan pergi dengan hal yang lain. Jiwa-jiwa yang terhilang karena kenikmatan dunia ini, kita turut menangisinya, maka kita akan menjadi bagian orang yang disebut berbahagia, karena kita akan dihibur bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, nats ini boleh mengingatkan kepada kita, tidak berarti kita disuruh untuk terus berduka cita karena kematian seseorang, karena kematian orang yang kita kasih, tetapi karena kita menyadari akan dosa kita, karena kita turut bersedih akan dosa-dosa dunia ini, karena kita turut merasakan kehilangan orang yang meninggalkan iman percayanya dari Tuhan kepada hal yang lain. Itulah yang patut dan menjadi bagian yang mana membuat kita berduka cita. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika kita boleh melakukan beberapa hal yang saya katakan tadi. Saya mengutip beberapa perkataan bijak. Orang yang bijaksana adalah mereka yang tidak berduka cita akan hal-hal yang ia tidak miliki, dan merasa bahagia dengan apa yang telah ia miliki.
Demokritus, ahli astronomi Yunani. Lalu Jalaluddin, seorang penyair sufi teolog Islam, berkata, jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud yang lain. Mari kita tetap berpengharapan dalam Tuhan, kita tetap setia akan pengharapan kepada Tuhan dan jalan keselamatan yang telah kita peroleh. Dan percayalah bahwa Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Ketika kita menyadari segala dosa pelanggaran kita, kita merasa empati dengan orang yang berbuat dosa dan yang telah meninggalkan dosanya dan turut ambil bagian untuk dapat meraih mereka, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang tetap menyadari akan dosa kami, yang boleh berempati dengan orang yang berbuat dosa, dan kami turut ambil bagian untuk melayani mereka dan memenangkan mereka kembali yang telah terhilang. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.